Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada halaman 99 dari kitab yang kita kaji ini. Fa insyaallah ta'ala mungkin dalam waktu beberapa kali pertemuan lagi kita akan menghatamkan dari buku yang kita kaji ini yang berkaitan dengan hadis-hadis seputar sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita masih membahas berkaitan dengan mengusap pada bagian kaos. Adapun faedah yang kita baca kemarin adalah berkaitan dengan syarat diperbolehkannya mengusap pada bagian khuf atau kaos kaki. Kemarin disebutkan diantaranya adalah yang pertama, ketika memakai kaos kaki tersebut dalam keadaan suci, dalam artian kaki sudah disucikan dari berwudu. Yang kedua, bolehnya mengusap tadi dengan ketentuan tatkala batalnya terjadi pada hadas kecil, bukan hadas besar. Kalau hadas besar dia bukan diusap tapi harus dibasuh dalam bentuk mandi janabah. Yang ketiga, hendaknya kaos atau sepatu yang dipakai dalam keadaan thahirah, suci. Adapun kalau najis maka harus dibasuh dan tidak boleh diusap. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dia menceritakan, shalla bina Rasulullah sallallahu falamma shalla khala'a na'laihi fa wada'ahuma an yasarihi fa khala'al qaum ni'alahum. Rasulullah sallallahu salat mengimami kami. Tatkala Rasul salat, tiba-tiba Rasul melepas kedua sandal beliau. Lalu beliau letakkan di sisi sebelah kiri, kemudian orang-orang yang di belakang, para makmum pun melepas sandal mereka. Falamma qadha salatahu, tatkala Rasul selesai sholat, Rasul bertanya kepada para sahabat, malakum khala'tum ni'alakum, kenapa kalian melepas sendal-sendal kalian? Qalu, sahabat mengatakan, ra'ainaka khala'ta fa khala'na, kami melihat engkau melepas sendal, kami pun ikut melepas. Qala, Rasul mengatakan, inni lam akhla'huma min ba'sin, aku tidak melepas sendal tersebut dikarenakan ada kondisi tertentu, misalkan sakit atau hal-hal yang lain. Walakinna Jibril akhbaroni anna fihi ma qadaron, akan tetapi Jibril mengabarkan kepadaku bahwasannya pada sandal tersebut ada qadar, ada najis. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama bahwasannya ketika seseorang sholat tidak diperbolehkan di badannya ada kotoran pada pakaian. Dalilnya adalah Rasul ketika sholat menggunakan sandal dan di sandal tersebut ada kotoran najis, Jibril memerintahkan untuk dilepas. Akhirnya Rasul pun melepasnya. Kemudian syarat yang ketiga atau yang keempat, ayyakuna fil waqtil muhaddad syar'an, hendaknya ya, dibolehkan pengusapan, yaitu ketentuannya berada pada waktu yang telah ditentukan secara syar'i. Maknanya tidak setiap waktu diperbolehkan mengusap kaos atau mengusap khuf, namun ada ketentuan waktunya. Al-waqtul muhaddad syar'an wa huwa yaumun wa lailatun lil muqim. Waktu yang ditentukan oleh syariat
adalah sehari semalam bagi orang yang mukim. Bagi yang mukim sehari semalam. Wa salasatu ayyam bilayaliha lil musafir. Dan 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Jadi dibolehkan mengusap kaos kaki tadi ketika berwudu tanpa kita harus membasuh kaki. Kita cukup usap pada bagian atas kaos kaki dengan ketentuan kalau mukim 24 jam sehari semalam, kalau musafir 3 kali 24 jam. Ya. Dalam artian 3 hari 3 malam. Wa tabtadi'u hadhil mudda min awwali marrah masaha ba'dal hadas. Dan dimulainya waktu ini tadi, dimulainya waktu adalah durasinya ini tadi. Durasi ini atau waktu ini tadi dimulai pada awal kali pengusapan setelah terjadinya hadas. Fa idza labisaha min salatil fajri masalan, kalau dia pakai kaos tadi, kaos kaki tadi sejak sholat subuh, wa tawaddu'a li salati zuhri wa masahaha, kemudian dia wudhu untuk sholat zuhur, diusap kaos kaki tadi, fabtida'ul muddah minadh zuhri, maka permulaan durasi 3 hari 3 malam atau sehari semalam tadi dimulai dari zuhur. Jadi contoh misalkan Pak Yasin subuh ini badan meriang. Pak Yasin gunakan kaos kaki. Kondisi badan terkapar di kasur. Pak Yasin gunakan kaos kaki. Tadi kan kalau mukim cuma sehari semalam diperbolehkan ngusap kaos kaki. Kapan dimulainya tadi 24 jam? Dimulai pada pengusapan pertama. Misalkan setelah sholat subuh ya istirahat, ya mungkin akhirnya ada batal wudhu tadi. Ketika ingin sholat zuhur, Pak Yasin wudhu, maka dimulainya waktu sholat zuhur tadi. Misalkan jam 11:30, berarti mulainya 11:30 siang. Sampai kapan? Sampai sehari semalam. Jadi mulai 12 siang berarti hitung saja 24 jam. Bukan awal kali pemakaian kaos kaki, ya, bukan awal kali pemakaian kaos kaki, tapi dihitung durasi mulainya awal kali pengusapan. Fabtida'ul mudda min adh-dhuhri ay min al-waqti alladhi masaha fihi, yaitu waktu yang dia melakukan pengusapan, hatta ya'tiya misluhu minal yaum at-tali idza kana muqiman, sampai datang waktu yang semisalnya dari hari yang berikutnya apabila dia mukim. Au fil yaumits tsalits idza kana musafiron, atau pada hari yang ketiga kalau dia musafir. Fahiya salasatu ayyamin bilayaliha lil musafir. Durasinya adalah 3 hari 3 malam bagi musafir. Wa yaumun wa lailatun lil muqim, dan durasi pengusapan sehari semalam bagi yang mukim. Wal hikmah fi hadza wadhihatun, hikmahnya jelas sekali. Li'annal musafir ahwaj ila sitri qadamihi minal muqim, dikarenakan musafir itu lebih butuh untuk menutup kakinya dibandingkan orang yang mukim. Wa hadhihi ya syurutul mashi 'alal jawrabain, ini adalah syarat-syarat pengusapan di atas kedua kaos kaki atau khuf, au 'alal khuffain. Wa ma ada dzalika minasyurut allati dzakaraha ba'dul fuqaha fa innahu laisa 'alaiha dalilun. Adapun syarat-syarat yang selain ini dari syarat yang disebutkan para ahli fikih, itu semua tidak ada dalilnya. Jadi syaratnya yang sahih, dalilnya cuma disebutkan ada 4 syarat. Selain 4 syarat ini, walaupun disebutkan dalam buku-buku fikih, itu syarat yang tidak berdasarkan dalil. Wa inna ma hiya ta'alim istanbataha al-fuqaha tusallam lahum aw la tusallam.
Syarat-syarat yang disebutkan tersebut hanya cuma sekedar faedah-faedah atau kesimpulan yang diambil oleh para fuqaha, bisa diterima dan juga bisa tidak diterima. Lakin hadhihi asyurut allati yatma'innu ilaiha al-insan. Akan tetapi inilah syarat-syarat yang membuat seseorang itu tenang. Wa annahu la budda min an tatawaffara fi jawazil masah 'alal khuffain awil jawrabain. Bahwasanya ini termasuk syarat-syarat yang harus terpenuhi tentang kebolehannya mengusap kedua khuf atau kedua kaos kaki. Ya. Jadi ada 4 syarat saja yang disebutkan. Yang pertama, ketika dia memakai kaos kaki tadi dalam keadaan dia sudah berwudu. Yang kedua, pengusapan terjadi pada hadas kecil. Yang ketiga, kaos kaki atau sepatu yang dipakai tidak terdapat najis padanya. Yang keempat, waktu durasinya untuk mukim cuman 24 jam, untuk musafir 3 hari 3 malam. Al-hikmah minal masah 'alal khuffain. Alhamdulillah. Al-hikmah minal masah 'alal khuffain wal jawrabain at-taysir wat takhfif 'alal mukallafin. Hikmah dari pengusapan kedua sepatu atau kedua khuf ini, kedua kaos, adalah dalam rangka at-taysir wa takhfif, dalam rangka memberikan kemudahan dan keringanan alal mukallafin atau anil mukallafin, bagi orang-orang yang mukallaf, alladzi yashuqqu alaihim naz'ul khuf wa ghaslu rijlain, yaitu orang-orang yang berat bagi mereka untuk melepas sepatu atau membasuh kedua kaki. Itu namanya rukhsah, at-takhfif, taysir dalam syariat ini tadi. Khasatan fi awqatis syita wal burd asyadid, secara khusus pada waktu-waktu musim dingin ya, dan pada dingin yang sangat sekali ya, memang itulah kemudahan dalam syariat ya. Misalkan kita musim dingin, males bagi kita untuk mencuci kaki. Ketika seseorang menggunakan kaos kaki, maka diperbolehkan bagi dia kaos kaki tadi tidak perlu dibasuh, namun cukup diusap pada bagian atas kaos kaki. Wa fis safar wa ma yusahibuhu minal isti'jal wa muwasalatis safar, dan juga kemudahan secara khusus ketika safar dan segala sesuatu yang menyertai seseorang ketika safar, berupa harus buru-buru, wa muwasalah as-safar, dan melanjutkan perjalanan. Terkadang zaman dahulu ya mereka menggunakan sepatu ketika perjalanan untuk ngelepas, untuk membasuh kaki tadi, terkadang dianggap masyaqqah ketika musafir. Yang keenam, ayyakuna al-masu yakunu ala jawarib wal khifaf la ala asfaliha. Pengusapan itu ada pada bagian kaos yang paling atas atau sepatu yang paling atas, bukan pada bagian bawah. Kita pakai kaos kaki, yang diusap itu bagian atas ini, bukan bagian bawah ya. Berapa kali? Cukup sekali. Wa huwa mahallul fard, itulah tempat yang diwajibkan, yang harus terpenuhi ya, pada bagian atas. Lima sabata fi sunani Abi Daud an Ali radhiyallahu anhu annahu qala, berdasarkan riwayat dari Abi Daud dari sahabat Ali, yang disebutkan dalam Sunan Abi Daud dari sahabat Ali, annahu qala, Ali mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfal al-khuf aula bil mashi min a'la wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffaihi." Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," kalau seandainya agama ini dengan akal, lakana asfalal khuf aula bil mashi min a'la, niscaya bagian bawah sepatu itu lebih layak untuk diusap dibandingkan bagian atas. Wa qad ra'aitu Rasulullah SAW,
yamsah ala zahiri khuffaihi, sungguh aku melihat langsung Rasulullah SAW mengusap pada bagian atas khufnya dia, pada bagian punggung khufnya. Ini tegas pernyataan Ali bin Abi Thalib, beliau melihat Rasul mengusap pada bagian atas. Itu amalan Rasul alaihi salatu wassalam, praktik Rasul dalam mempraktekkan tata cara pengusapan kedua sepatu atau kedua kaos kaki. Dan juga dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya agama Islam tidak berdasarkan akal, tidak berdasarkan atifiyah perasaan, namun berdasarkan dalil. Makanya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang namanya ilmu itu ma'rifatu dinil Islam bi adillatihi, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan adat masyarakat, bukan juga berdasarkan akal umat manusia, namun dikembalikan kepada dalil. Kemudian faedah yang berikutnya, kaifiyatul masih 'alal khuffain wal jawrabain, tata cara pengusapan pada kedua sepatu atau kedua kaos kaki. Di sini disebutkan ayyadha asabi'a yadihi al-yumna ala muqaddam khuffihi al-ayman. Tata caranya, dia meletakkan asabi' yadihi al-yumna, jari jemari kakinya yang sebelah kanan, pada bagian depan khuf sebelah kanan. Jadi yang kanan ini pada bagian khuf yang kanan, pada bagian kaos yang kanan. Wa asabi' yadihi al-yusra ala muqaddam khuffihi al-aisar. Dan juga jari jemari tangan sebelah kiri diletakkan pada bagian khuf sebelah kiri juga, min kibalil asabi', dari arah jari jemari kaki tersebut. Fa'idha tamakkanatil asabi', kalau jari jemari tadi sudah nempel mantep, yamudduha hatta yantahya ila aslis saqa, kemudian dia panjangkan, maksudnya itu dia julurkan sampai berjalan ke pangkal betis, fauqal ka'bain, di atas al-ka'ab, kedua mata kaki. Faham gambarannya? Nah, ini Pak Wahid. Jadi bukan mak ini Pak Wahid, bukan cak ini. Jadi anggaplah kaki nih, kaki. Jadi ditempelkan cak ini. Nah, cak Pak Yasin itu tadi. Nah, bawa ke pucuk. Jadi ujung jari ini Pak Wahid, ujung jari ini tempelkan ke, kan kaos kaki kita kan pakai kaos kaki atau sepatu ke ujung jari jemari. Nah, jadi kita usap menyemak ini. Jadi bawa ke pucuk Pak Cai. Nah, itu tadi. Jadi bukan kita misalkan kita usap cak ini, bukan caranya. Jadi pengusapannya dari bawah ke pucuk. Dari kita ambil ujung jari jemari kaki dulu, baru ke pangkal pucuk mata kaki tadi. Nah, kan sepatu tadi kan menutupi kedua mata kaki. Li'annal ka'bain yalhaquhuma fardul ghusli wala yalhaquhuma sunnatul masah. Ya, dikarenakan kedua mata kaki itu digolongkan pada kewajiban pembasuhan, bukan digolongkan wayal hakuhuma, dan juga digolongkan pada sunnah pengusapan. Ya, itu tadi. Jadi pada bagian atas, sampai atas kedua mata kaki tadi ya. Itu tadi. Jadi dari ujung kaki sampai bagian atas. Ya. Kemudian jadi dia kanan sama kanan, kiri sama kiri, jadi nempel cek ini beda, ditarik. Nah, itu tadi. Jadi diperbolehkan. Ini intinya faedah kalau dari jamaah kita ada yang sakit, mungkin dia pakai kaos kaki, kan dingin,
Nah, tapi ketentuannya sebelum dia pakai kaos kaki ini wudhu lah dulu. Jadi kalau kita meriang-meriang nak ngamalkan ini nih rukhsah, keringanan. Ya. Tapi kalau dia nak basuh kaki, ya tidak masalah. Cuman kan ini namanya rukhsah, keringanan. Kalau baik ada kondisi yang misalkan dia tadi malesnya nak cuci kaki, terasa dingin di kaki. Kalau tangan tidak perlu dingin, wajah tidak perlu dingin, kakinya dingin kan. Kalau dibasuh tuh gemetaran. Nah, mungkin dia pakai kaos kaki, tapi sebelum pakai kaos kaki ini wudhu lah dulu. Dia berwudhu dan kaos kakinya bersih. Nah, sudah wudhu pakai kaos kaki. Salat maghrib misalnya. Setelah maghrib mungkin pas nak salat isya mungkinlah batal wudhunya. Nah, pas salat isya tadi cukup diusap baik untuk bagian kaki. Yang lain normal ya, normal. Wajah dibasuh, tangan sampai siku dibasuh. Nah, khusus untuk kaki tadi cukup diusap pada bagian atas kaos tadi. Dimulai dari ujung tadi, ditarik ke pucuk. Kalau Anas secara pribadi pernah nyingok yang seperti ini. Kita di pondok dulu kadang ada yang lagi demam pakai kaos kaki. Kalau anak pribadi ya sepengalaman demam sih belum pernah sampai tidak kuat nyuci kaki itu. Demam-demam ya masih lah pacak dibasuhkan. Tapi memang ada wong yang tipenya kadang kalau dia lagi demam dinginian, yo malas nyentuh banyu. Kemudian di sini disebutkan yang ke-8, yumsahu marrah wahida wala yukarrir al-masah. Diusap atau yamsah marratan wahidah, dia mengusap sekali saja. Wala yukarrir al-masah, dan jangan mengulangi pengusapan. Jadi cukup sekali. Ya, cukup sekali. Jadi bukan 1, 2, 3, bukan. Itu pembasuhan. Untuk pengusapan itu sekali. Tidak sampai 3 kali. Qala al-'allamah al-Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, wala yukarrir al-mashu wala yukarrir al-masha li'anna al-qa'idah 'inda al-fuqaha rahimahumullah anna kullu syai'in mamsuh fa innahu la yusan tikrarul masah alaihi. Dikarenakan suatu kaidah yang disebutkan oleh ulama ahli fikih bahwasanya segala sesuatu yang harus diusap maka tidak disunahkan untuk melakukan pengulangan dalam pengusapan. Li'anna taharatahu mukhaffafah, dikarenakan taharonya mukhaffafah, diringankan. Fayan bagi ayakuna mukhaffafan fil kaif wa mukhaffafan fil kam, maka harus juga ada keringanan pada tata cara dan jumlahnya tadi ya, pada jumlah dan tata caranya harus ada keringanan juga. Di sini juga diambil faedah juga berkaitan dengan mengusap wajah ketika tayamum. Ya. Ketika tayamum mengusap wajah, di situ tidak disunahkan untuk dilakukan pengulangan. Makanya disebutkan tata caranya ditepukkan, kemudian diusapkan wajah sekali. Jadi bukan sekali, usap lagi 2 kali, usapkan lagi sampai 3 kali. Itu berwudu. Kalau berwudu, pembasuhan memang disebutkan dalam hadis Rasul berulang. Adapun pengusapan tujuannya untuk keringanan, sehingga yang namanya keringanan berlaku pada pengusapan apapun. Kemudian satu bab lagi ya, belum terbit syuruknya. Bab az-zikri akibal wudu, bab zikir setelah wudu. Bab zikir setelah wudu. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu. Dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw yusbighu al-wudu thumma yaqul." Tidaklah salah seorang dari kalian ada yang berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, lalu mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa.
Rawahu Muslim. Kata Rasul, tidaklah salah seorang dari kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Cuman sampai situ baik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sampai situ. Illa futihat lahu abwabul jannah, melainkan akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga ats-tsamaniyah, yang 8 itu. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk dari pintu mana saja. Hadis riwayat Muslim. Jadi singkat ya doanya, zikirnya tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fawaidul bab, faedah bab ini, hadzal du'a masyru'un, doa ini disyariatkan, wa mustahabbun ba'dal faragh minal wudu bittifaqil fuqaha, serta disunnahkan setelah berwudu dengan kesepakatan para ulama. Zikir seperti ini atau doa seperti ini hukumnya sunnah, dilafadzkan setelah berwudu dengan kesepakatan para ulama ahli fikih. Nasaba ayakula hadza dzikra ba'dal wudu, dan sangat cocok orang tersebut mengucapkan zikir ini setelah berwudu. Li'annal wudu tatahhirun lil badan, dikarenakan wudu itu pensucian, pembersihan badan. Wa hadza dzikr tatahhirun lil qalbi, sedangkan zikir ini membersihkan hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Di anna fihi al-ikhlas lillah, dikarenakan pada zikir ini terdapat al-ikhlas kepada Allah. Itu pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu kalimatul ikhlas ya. Kemudian qala sahibul mufhim lima ashkala min talkhis kitabi Muslim, berkata sahibul mufhim, yaitu Al-Qurtubi menyatakan, fi hadzal hadis ma yadullu ala anna dzikr ba'dal wudu fadilatun min fadailihi. Pada hadis ini terdapat faedah yang menunjukkan bahwasanya zikir setelah wudu memiliki keutamaan dari sekian keutamaan. Wa ala anna abwabal jannah tsamaniyah la ghair, dan juga hadis ini terdapat faedah bahwasannya pintu-pintu surga itu ada 8. Wa ala anna dakhilal jannah yukhayyar fi ayyil abwab syaa, dan juga orang yang masuk surga akan diberikan pilihan mau masuk pintu mana saja, bebas, ada pintu 8. Ini diantara keutamaan baca zikir ini setelah wudhu. Kalau dia masuk surga, maka dia disuruh masuk bebas dari pintu manapun. Kemudian bin nisbah lil azkar allati yaquluha ba'du awamin nas inda tathhiril a'dha, adapun berkaitan dengan zikir-zikir yang diucapkan oleh sebagian orang yang awam ketika membersihkan anggota-anggota wudhu, kaqaulihim, seperti ucapan mereka, inda ghuslil wajh, ketika membasuh wajah. Sebagian orang awam baik di Indonesia atau di Yaman ya sama, yang di Indonesia itu yang bawa yang dari Yaman juga, dari Hadramaut. Mereka biasanya kalau wudhu itu ada bacaan ketika basuh wajah, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku, cerahkanlah wajahku. Wa inda ghuslil yadil yumna Allahumma a'tini kitabi biyamini, ketika basuh tangan kanan dia baca doa Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah berikan kitabku dengan tangan kanan. Maksudnya di akhirat kan ada kan, wa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah itu tadi.
Fahadha wa nahuhu, dan ini yang semisalnya, mimma lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi syai'un, termasuk lafaz-lafaz yang tidak sahih sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahya minal bid'ah allati ahdatsaha an-nas, ini termasuk kebid'ahan yang dimunculkan oleh umat manusia. Wala yaghurrannaka istihbabu ba'dihim laha, janganlah engkau tertipu dengan klaim sunnah oleh sebagian mereka. Nah, sebagian orang mengatakan ini sunnah, bahkan diajarkan. Kita dulu kalau masih SD, lagi ngaji TPA dulu, diajari di tempat belajar yang seperti ini. Namun ini semua tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk kebid'ahan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dikarenakan setiap yang muhdats, yang baru adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnul Qayyim, wa ammal azkar allati yaquluha al-'amma inda kulli wudu'in fala aslalaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun zikir-zikir yang diucapkan oleh orang awam pada setiap kali berwudu, itu semua tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala an ahadin minas sahabati wat tabi'in, juga tidak ada asalnya dari seorang pun dari kalangan sahabat dan tabi'in. Walal a'immah al-arba'ah, juga tidak ada asalnya dari 4 imam madhab. Fa wa fiha hadithun kadzibun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang ada padanya hadis-hadis yang dusta, palsu, di atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kata al-Imam Ibnu Qayyim. Semuanya tidak ada hadis yang sahih baik dari Rasulullah SAW, tidak pula pernah diucapkan para sahabat, tidak pula diucapkan oleh tabi'in, tidak pula disunnahkan oleh 4 imam mazhab. Itu semua tidak ada dalilnya, yang ada cuman hadis yang dusta atas nama Rasulullah SAW. Istilahnya tuh hadis hoax, ya, hadis hoax atau palsu. Faedah ziyadah, adapun tambahan zikir, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, hadhihi ziyadah rawahat Tirmidzi. Tambahan lafaz seperti ini riwayat Tirmidzi. Waqal, namun Imam Tirmidzi mengatakan, wa fi isnadihi ittirabun, pada sanadnya ada kegoncangan, ada ittirab, muttarib, itu dhaif maknanya. Nah, biasanya kan sebagian buku itu menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, untuk lafaz ini, hadis ini riwayat Tirmidzi, namun al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini dhaif. Nah, makanya sebagian para ulama mengatakan cukup sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sampai wa rasuluhu saja. Ya, sebagian para ulama, segelintir para ulama dari kalangan ulama ahli fikih, ada yang menyatakan tidak masalah untuk ditambahkan dengan lafaz ini tadi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau ana pribadi, ya terserah antum, kalau ana pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan hadis ini dhaif. Jadi cukup sampai pada lafaz abduhu wa rasuluhu. Qala Ibnu Hajar, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah. Lam tathbut hadhihi ziyadah fi hadzal hadis. Tambahan seperti ini, tambahan lafaz Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, tidak sabit, tidak sahih pada hadis zikir setelah berwudu. Fa inna Ja'far ibn Muhammad Syekhut Tirmidzi tafarrada biha, dikarenakan Ja'far bin Muhammad gurunya Imam Tirmidzi bersendirian dalam membawakan tambahan ini tadi. Walam yadbit al-isnad, dan dia tidak dhabt dalam membawakan sanadnya juga. Fa innahu asqata baina Abi Idris wa baina Umar, dikarenakan dia juga telah menggugurkan seorang perawi antara Abu Idris dan juga Umar. Perawi yang digugurkan adalah Jubair ibnu Nufair dan Uqbah, yaitu Jubair bin Nufair dan Uqbah.
fasara munqati'an bal mu'dalan. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanad hadis ini menjadi munqati', bahkan dianggap mu'dal. Dianggap mu'dal. Mu'dal itu hadis yang terputus sanadnya dua titik secara berurutan. Wa khalafahu kullu man rawahu an Muawiyah ibn Saleh thumma an Yazid ibn al-Hubab. Dan juga riwayatnya si Muhammad bin Ja'far ini tadi, atau Ja'far bin Muhammad, diselisih oleh orang yang meriwayatkannya dari Muawiyah ibn Saleh dan dari Zaid ibn al-Hubab. Fattafaqal jami' aula min infiradil wahid. Ya, maka ittifaknya banyak perawi itu jauh lebih layak untuk diikuti dibandingkan bersendiriannya seorang perawi. Itu yang disebutkan oleh para ulama, hadis ini dhaif. Jadi untuk tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, hadis ini didhaifkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga didhaifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana dalam kitab Nataijul Afkar. Ya. Wallahu taala alam shawab. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa pekan lagi bisa menghatamkan buku yang berkaitan dengan wudu ini tadi. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan. Subhanallah.